like, comment, subscribe, share. Like, comment, subscribe, share. Like, comment, subscribe, share. Geniuses. Howdy Geniuses, I hope you are okay. Welcome back to PRJ's Journal. Gue mau cerita tentang pengalaman gue dulu pernah diet sampai perjalanan sekarang. Gue akhirnya kalau untuk kalian yang udah pernah nonton video gue yang sebelumnya, gue sudah udah bilang kalau gue itu sekarang adalah seorang pescetarian. Kalau yang belum, silahkan tonton lagi sebelumnya biar mungkin sedikit-sedikit agak nyambung dari kesini. Jadi dulu waktu sekitar tahun 2013an itu gue pernah menobatkan diri gue sebagai buntelan. Jadi sekarang kan gue bilang kemarin kemarin sempat gue singgung di video gue itu yang sebelumnya bahwa pescetarian adalah lifestyle gue, gaya hidup gue. Sedangkan sebenarnya dulu gue juga pernah ngelakuin yang namanya diet, yang orang-orang bilang diet, itu gue pernah ngelakuin. Dan buat gue, diet dan lifestyle yang sekarang gue jalanin itu adalah dua hal yang berbeda, at least dalam mindset gue gitu ya. Kenapa berbeda, nanti sekalian gue terangin. Jadi gue ceritain dulu kenapa dulu pada akhirnya gue memutuskan untuk diet. Jadi sebenarnya pada tahun 2013an itu gue menemukan badan gue ketika gue ngaca tuh kayak buntelan macam apa ada di sini. Oh my god, gue sama sekali nggak suka. Dan gue sama sekali tidak menikmati apa yang gue lihat dalam kaca, which was diri gue sendiri sebenarnya. Ya, gue body shaming diri gue sendiri pada waktu itu. Ya, gue kayak ngelihat nih, gue kasih tau ya. Nah, itu diri gue dulu pada waktu 2013 itu berat gue waktu itu sekitar 56 kilo. Itu bisa naik lagi sih kayaknya, karena gue menggila banget waktu itu. Makannya apa aja gue makan gitu, gue babat semuanya gitu, sampai pada akhirnya gue nggak sadar bahwa berat gue semakin lama semakin naik dan semua baju-baju gue makin gak muat gitu. Dan ternyata gue menyadari bahwa gue adalah salah satu makhluk di bumi ini yang sangat menyukai keindahan secara visual. Makanya kenapa gue ngelihat badan gue di cermin tuh kayak nggak indah aja menurut gue. Kayak ini buntelan sampah macam mana yang pakai baju yang di lemari-lemari gue gitu. Terus pada akhirnya gue langsung okay, I have to diet. Terus gue akhirnya memutuskan buat diet, bener-bener berubah 180 derajat. Yang tadinya gue makan segalanya, ya tentunya yang gue suka, sampai akhirnya gue merubah semua itu jadi cuman makan buah sama sayur. Terus kalau ada tambahan itu, dulu gue masih makan ayam, tapi cuman dada ayamnya aja, tambahan protein, sama ikan, sama putih telur rebus. Jadi gue makannya seputar itu aja gitu, as minimally processed as possible. Kalaupun sayur paling enggak direbus, atau kalau misalnya dimasak, gue memastikan minyaknya minyak yang, ya lo tau lah, minyak sosok diet gitu lah ya, which was healthy ya. Terus sama olahraga.
Gue olahraga itu waktu dulu bisa sehari 2 kali, pagi sama sore. Dan kalau lagi keranjingannya banget, olahraga itu adiktif loh, kayak semacam mood booster aja gitu. Kalau lagi keranjingan banget, ya berarti ada tambahan satu lagi, siang-siang gue olahraga gitu. Jadi sehari gue olahraga bisa sehari gue bisa olahraga 3 kali, dan itu rata-rata durasinya 1 jaman lebih gitu aja. Terus gue kayak bener-bener yang udah kayak gitu aja gitu, terus olahraga terus makan bener-bener yang clean gitu lah ya, yang bener-bener sedikit banget proses dan bener-bener yang alami gitu kan. Terus gue menjalani diet itu sampai akhirnya gue awal berat 56 kg selama 2 bulan lebih, seminggu apa atau berapa hari gitu. Itu berat gue turun sampai 41 kg seperti ini. Nah, jauh banget kan? Tapi selama perjalanan gue diet, pastinya banyak kontra. Gue selalu membuat sesuatu yang banyak orang kontra gitu sama gue, nggak tahu kenapa. Ada yang bilang, lo mirip hewan inilah karena makan ini, lo mirip hewan itulah karena makan itu. Ngapain sih diet, nanti jadi sakit apalah segala macam. Terus enggak kok, itu enggak kurus-kurus, enggak gemuk-gemuk banget, masih normal-normal aja. Padahal menurut gue itu udah kayak buntelan sampah aja gitu kan. Ya sampah, waktu itu gue pemakan segala, berarti kan isinya sampah semua aja gitu, lemak semua aja gitu di badan gue gitu. Gue gak nyaman aja dengan itu. Dan pada waktu itu gue masih bener-bener baru banget kan untuk perdietan, dan gue masih insecure. Jadi semakin gue kayak ditekan, udahlah mana gue tersiksa ya kan. Diet awal-awal tuh gue lapar banget karena bener-bener berubah kan pola makan gue. By the way, ini jangan ditiru ya, buat gue itu ekstrim, jangan ditiru. Ekstrim karena bener-bener berubah. Gue nggak mempelajari diri gue seperti apa, tapi tiba-tiba berubahin aja gitu. Udah mana gue lapar kan, tersiksa, terus tekanan dari dalam pun tekanan dari luar pada ngomong ini ngomong itu, ngomong ini ngomong itu gitu kan. Insecure dong gue gitu. Sampai pada akhirnya lama-lama itu masuk omongan-omongan kayak gitu, banyak yang masuk, sampai pada akhirnya gue kayak apa sih. Pertama, yang ngerasain gue, yang ngejalanin gue, yang melihat diri gue gak nyaman pun gue, yang punya kontrol atas diri gue ya gue gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu loh, maksudnya pada akhirnya gue belajar untuk tidak membiarkan suara-suara itu mempengaruhi apa yang gue lakuin, karena yang pada akhirnya menjadi bahagia itu gue gitu. Terus setelah akhirnya berhasil, gue bilang sama diri gue, wih, gue bisa pakai yang lucu-lucu nih, wih, gue bisa pakai baju yang lucu-lucu, maksudnya, wih, gue six pack. Ya memang gak kelihatan sama orang, buat apa lo six pack juga gitu kan, ada yang bilang kayak gitu juga kan. Tapi kan yang ngelihat gue juga ya udah bodo amat aja gitu kan. Yang bahagia gue. Love yourself first, intinya gitu. Terus gue udah seneng kan kayak gitu, plus segala macam. Ada lagi nih komentar lagi ya kan. Emang komentar tuh nggak pernah akan hilang dari hidup kita. Dia bilang, lo kayak kutilang darat. Ada yang bilang,
lo kayak kurang gizi sih, kempot gitu apalah segala macem. Dan masih banyak lagi. Tapi satu hal yang gue inget yang bilang nanti lo sakit apalah segala macem, nyatanya gue justru malah jadi kebalikannya, sehat walafiat karena gue barengin sama olahraga. Justru gue malah jadi keranjingan sama olahraga, nggak sakit kok gitu. Malah di samping itu juga ketika gue berhasil turun sekian belas kilo gitu kan, ada yang nanya tips and tricks dan lain sebagainya bisa kayak begitu. Tapi ketika gue kasih tahu, kayaknya gue nggak bisa deh kayak lo, kayaknya itu terlalu berat deh buat gue, ini itu ini itu, bodo amat. Kayak ya udahlah ya gitu kan, udahlah suka-suka lo. Tapi gue dimintain tips and tricks, gue kasih. Urusan di jalan apa enggak ya udah terserah gitu kan. Intinya gue bahagia dengan apa yang gue capai. Dan ketika gue sampai pada kiranya udah oke nih badan gue, udah lumayan bisa pakai baju yang lucu-lucu mix and match baju dan lain sebagainya gitu kan, dan lebih pede gitu kan. Jadinya kayak gue langsung oke. Setelah ini gue hanya akan tinggal menjaga, dan sumpah kata-kata menjaga itu adalah racun. Karena sebenarnya itu kata-kata lain dari gue terlepas dari diet gue. Ya memang waktu gue diet yang gue impikan adalah cheat day. Kapan ini cheat day-nya? Karena tersiksa kan pada waktu itu gue diet yang memang gue rasa ya sepengetahuan gue itu ya itu yang gue jalanin gitu, dan which was itu salah gitu. Terus menjaga lepas dari diet gue mulai makan, gue mulai satu keluar dari diet it's okay, keluar lagi it's okay, sampai terus sampai akhirnya berat badan gue naik sampai ke 49. Itu jauh banget dong, dari 41 ke 49. Terus gue kayak yang no way gitu ya, walaupun jaraknya setahunan sih, nggak langsung naik gitu, enggak. Cuman kayak apa yang salah nih? Terus gue langsung kayak cari semua referensi literasi apapun itu bentuknya, terus sampai akhirnya gue menemukan satu referensi yang bilang bahwa diet itu sebenarnya mengenal diri lo sendiri. Terus gue pahami bener, gue cari lagi apa maksudnya, gue pelajari lagi seperti apa, terus gue cari sampai pada akhirnya sambil gue cari, sambil gue memahami diri gue seperti apa. Olahraga memang gak lepas, tapi yang gak terkontrol lagi adalah makan. Memang gak seperti awal, tapi banyak allowance, banyak kelonggaran yang gue berikan sendiri sama diri gue. Gak apa-apa, ini sedikit gak apa-apa, lu sedikit lama-lama jadi banyak kan. Terus kayak abis itu gue pelajari diri gue itu bisa 5 tahunan deh, iya atau kurang ya, pokoknya tahunan lah gitu. Itu nggak sebentar. Sampai akhirnya gue tahu spesifik alergi gue terhadap makanan apa, terus olahraga yang cocok buat gue apa, makanan yang cocok dan tidak cocok buat gue apa. Jadi makanan yang cocok buat gue belum tentu cocok buat lo, pun sebaliknya diet yang cocok buat lo belum tentu cocok buat gue. Makanya kayak ada orang yang bilang, gue berhasil diet ini tapi kok giliran yang lain coba kok nggak berhasil. Ya karena nggak kenal badan lo seperti apa, sistem metabolisme lo seperti apa, sistem pencernaan lo seperti apa. Itu semua berkesinambungan gitu. Lo cari aja deh sumber-sumber yang benar tentang diet gitu. Sebenarnya mengenali diri kita sendiri. Sampai pada akhirnya sekarang gue bilang itu adalah sebuah lifestyle, berarti gue sudah membuat diri gue akan nyaman dengan itu,
artinya seumur gue hidup gitu. Nah, berarti gue bisa tahu yang mana yang nyaman buat gue, yang mana yang tidak baik, dan yang mana yang baik buat gue dari apa yang gue konsumsi dan apa yang gue latih, exercise, olahraga, fitness, kayak gitu. Semua itu mix and match. Terus sampai pada akhirnya mungkin kalian yang sering ngeliat gue, sering ketemu gue, pun kalian yang sering nonton video gue dari awal, kalau perhatikan gue baik-baik, kalau ya pede banget gue minta diperhatiin, mbak elah. Batuk gue, sorry. Jadi kalau emang yang sering ketemu gue, atau entah ketemu di dunia maya ataupun di dunia nyata, mungkin bisa menemukan perbedaannya. Terkadang gue bisa terlihat kurus, terkadang gue bisa terlihat lebih gemuk, ya begitu aja terus. Dan itu bisa gue lakuin jaraknya bisa sehari. Kadang nih gue ngerasa hari ini gue berat, besok gue bisa turun drastis, bisa menurunkan berat badan gue drastis. Kenapa? Karena gue kenal diri gue, apa yang harus gue makan, apa yang harus gue olahraga apa yang cocok untuk itu. Gue kenal diri gue. Terus begitupun sebaliknya, kalau ada yang bilang ternyata hari ini gue kurus banget, coba tambahin sedikit, misalnya dia bilang kayak gitu, dan guenya pun mau, ya udah deh, coba naikin lagi. Gue tahu apa yang harus gue makan dan apa yang harus gue lakukan pada olahraga gue gitu. Jadi udah di titik yang seenak itu, sampai kadang orang, ada juga sih orang yang heran, kok gampang banget sih naikin berat badan atau nurunin berat badan. Ya gue sekarang udah bukan terpaku pada timbangan berat badan ya, tapi terpaku pada badan gue. Menaikkan massa otot dan lain sebagainya itu pun pengaruh gitu. Ketika gue makan banyak tapi pun gue juga diolahnya lagi lebih banyak dan menaikkan massa otot, badan gue bakal segitu-gitu aja. Tapi kalau secara timbangan pasti berat, namanya massa otot. Ya cari-cari aja lah referensi tentang itu. Pokoknya penjelasan singkatnya seperti itu. Intinya poin gue adalah dulu gue pernah di titik dimana awal-awal itu bener-bener gak kenal apa diri gue, apa yang cocok, apa yang enggak, dan lain sebagainya. Tapi gue langsung hajar. Ya memang kurus, tapi langsung bisa naik lagi gitu loh. Tapi sekarang gue kayak lumayan stabil, naik turun, dan suka-suka gue. Kalau gue mau naikin banyak, ya dia akan naik banyak. Kalau gue turunin banyak, dia pun akan turun banyak. Jadi sesuai sama apa yang gue mau, sesuai dengan mindset gue gitu. Sampai ada yang bilang gini, ya kamu mah nurunin berat badan semudah gitu. Karena itu mindset. Gue bilang besok gue kurus, gue akan kurus. Besok gue gemuk, gue akan gemuk gitu. Jadi semua di mindset dan kenal sama diri sendiri, itu intinya. Jadi jangan pernah coba-coba diet sembarangan tanpa mengenal diri dulu sih, apa yang cocok dan apa yang gak cocok gitu. Terutama kenali alergi dari diri lo sendiri sih. Itu gue juga butuh waktu lama untuk kenal itu. Udah lama banget itu, tahunan itu. Gitu aja sih paling poin pentingnya. Gue cuma mau share pengalaman seperti itu. Jadi semoga ada yang bisa lo ambil hikmahnya dari cerita gue ini. Dan kalau ada komentar, kritik, saran, dan lain sebagainya, silahkan tinggalin aja di kolom komentar. Terus jangan lupa like, subscribe, share kalau lo rasa video ini berguna buat lo dan yang lain-lainnya. Oke, geniuses, nyamuk. Segitu dulu aja, see you on the next video. Thank you for watching and bye bye. Because normal is boring.